firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, setelah hati kami meluap penuh dengan kegembiraan memuji dan membesarkan nama-Mu dalam puji-pujian kami ya Tuhan. Sebentar kami akan hidup mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Maka urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu dapat menyuarakan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga kami semua yang datang boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami semua siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Ya, salam semuanya. Salam semuanya. Sudah terima kasih. Ya, dari pagi hujan deras ya. Tadi di WA saya sampaikan kepada kita semua, ya, kita berdoa supaya sebelum kita mulai berhenti ya, sempat berhenti sebentar ya, lalu kemudian hujan lagi ya. Saudara-saudara yang kasih, kami luar biasa ya. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu akan memperlihatkan bagaimana kita punya kualitas untuk datang di hadapan Tuhan ya. Nah, apalagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang integritas ya, pada bagian yang kedua. 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan ya, itu berbicara tentang integritas pada bagian pertama ya. Karena minggu kemarin Bapak Gembala ada di Siderpuan ya, Padang Siderpuan ya. Lalu kemudian hari ini kita berjumpa lagi ya. Saudara yang kasih masih ingat apa yang Bapak Gembala sampaikan tentang integritas ya. Saudara itu yang paling gampang adalah ayat yang berbunyi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak ya. Itu yang paling utama saudara. Itulah integritas yang sesungguhnya ya. Kalau kita kembali kepada ayat di dalam Injil Matius pada pasal 5 ayat yang ke-37, ini ayat yang kemarin saudara. Cuma saya kembali sejenak untuk mengingatkan kita semua ya. Dalam Matius pada pasal yang ke-5 37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya, inilah integritas. Ya. Sebuah ketekasan ya, di dalam diri kita. Ya. Nah, hari ini kemarin itu berbicara yang pertama itu ketekasan tentang pekerjaan, tentang usaha. Ya. Orang bekerja itu perlu kejujuran. Ya. Tidak hanya fisik, ya, kekuatan, kepintaran, tidak, ya, tapi juga termasuk kejujuran. Pintar pun, cekatan pun, bila tidak disertai dengan kejujuran, itu pada akhirnya mendatangkan kerugian, ya, mendatangkan kerugian, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, hari ini kita akan berbicara tentang integritas dalam spiritual, ya, di dalam kepercayaan, di dalam keimanan, ya. Nah, integritas kita di mana? Benarkah kita tegas? Ya, ingat, ya, modal, fondasi integritas itu adalah jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya, itu di dalamnya itu mengandung kejujuran yang sepenuhnya, ya, bukan separuh kejujuran ya, tapi kejujuran yang sepenuhnya, saudara yang kasih. Mari kita akan lihat di dalam kitab Yudas pada pasal 1 ayat yang ke-25. Ya. Ayat itu memberitahukan kepada kita mempercayai hanya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ini ayat pertama, kita bagi berdiri, saudara-saudara punya kasih.
Ya. Yudas pada pasal yang ke-1, Yudas. Ya. Yudas pada pasal 1 ayat yang ke-25. Bisa tanya? Iya. Iya ya. Baik, kita akan baca bersama-sama saudara-saudara yang kasih. 2, 3. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih. Ya, Yudas. Ya, saudaraku, ini Yudas bukan Yudas Iskariot. Ya, orang itu selalu berpikir kalau Yudas itu pasti Yudas Iskariot. Ya kan? Nah, Yudas Iskariot itu siapa? Yudas yang telah menjual Yesus. Ya, itu Yudas Iskariot. Nah, saudaraku yang kasih yang pada akhirnya mati bunuh diri ya. Nah, kenapa? Karena telah menjual Yesus. Karena mengapa? Karena integritasnya tidak ada di dalam Tuhan. Dalam spiritualnya tidak ada integritas. Ya. Bayangkan, dia yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia setiap Yesus ada, dia berada di situ. Apalagi Yudas Iskariot ini adalah seorang yang pemegang keuangan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih, mengapa dia tidak punya integritas? Karena di dalam motivasi melayani, di dalam motivasi mengikut Yesus, itu tidak sepenuhnya dia ikut Yesus. Melihat mukjizat, orang terheran-heran. Saudaraku, apakah Yudas tidak pernah melakukan mukjizat Tuhan? Bisa saja ada saudara-saudara yang kasih. Karena setiap murid-murid Yesus itu akan disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat saudara yang kasih. Ya. Tapi oleh karena dalam kehidupan sehari-hari pikirannya itu diintimidasi, pikirannya itu sudah dipengaruhi oleh roh mamon. Ya, makanya dia suka mencuri uang pelayanan Tuhan. Ya. Saudaraku, itulah sebabnya dia jatuh. Itulah sebabnya dia binasa. Ya, maka itu kalau kita ikut Tuhan Yesus, ya, itu integritas kita, ketegasan kita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan atau spiritual kita itu harus penuh, saudara yang kasih. Harus penuh. Ya, hujan, ya. Hujan itu tidak menghalangi kita datang kepada Tuhan, ya. Padahal hujan itu juga berkat saudara yang kasih. Saudara nggak tahu kalau di daerah lain umpamanya itu sudah berdoa sekarang ya. Lagi berdoa Tuhan turunkan hujan, kan gitu kan. Nah, lalu kemudian Tuhan kasih hujan. Kenapa kita protes? Tuhan kenapa kok hujan ya? Ini kan mau ibadah. Sudah yang kasih. Nah, itu sebabnya mari keintegritasan kita, ketegasan kita di dalam ikut Tuhan, ya, itu biasanya diuji pada saat pertama, ya, itu sakit. Ya. Orang sakit seringkali dia nggak beribadah kepada Tuhan, gitu kan? Ya, Tuhan, aku sakit, aku nggak beribadah. Kan gitu. Nah, saudaraku sebetulnya, ya, yang sesungguhnya orang yang sedang membutuhkan Tuhan itu pada waktu sehat atau pada waktu sakit, saudara. Halo, ya. Itu kalau berbicara tentang manusiawi, ya. Justru orang yang sakit perlu Tuhan. Kan itu. Itulah sebabnya kenapa? Karena orang Kristen percaya Yesus punya kuasa, Yesus punya kekuatan, Yesus bisa menyembuhkan. Nah, ketika dia datang kepada Tuhan,
Tuhan, ya, seperti orang yang banyak datang dibawa kepada Tuhan, mereka akan pulang membawa kesembuhan. Dan si orang yang sakit itu justru malah harusnya itu minta pertolongan kepada Tuhan pada datang. Ini kan sebaliknya, kalau sakit malah tidak bergereja, ya. Lalu kemudian pada saat hujan, ya, itu juga bagian daripada meneliti kita, mengkoreksi kita, apakah benar kita ini menjadi orang yang tegas di dalam Tuhan. Ya. Ingat kalau di kampung-kampung sudah biasa, ya. Kalau di kampung-kampung itu, ya, tayang kadang-kadang nggak ada. Apalagi mobil sudah biasa. Ya, kadang-kadang sepeda motor pun nggak punya. Dia harus berjalan kaki. Dan pada waktu hujan, padahal ini kerinduan untuk beribadah sangat besar. Makanya dia cari daun. Daun apa saja yang bisa untuk tutupi kepala, saudara-saudara. Nah sekarang kita banyak payung, gitu. Ada kendaraan dan lain sebagainya. Nah ini kan diuji Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya. Nah perhatikan Yudas, ya. Yudas di sini dengan jelas dikatakan, saudara-saudara yang kasih, ini adalah saudara dari sekelahiran, ya, daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudaraku, kalau orang itu abang adik, kalau kita lihat saudara kasih, lalu kemudian itu bisa percaya agak susah. Ya. Yesus itu berkuasa dan lain sebagainya agak susah selalu. Tapi hari ini kita baca di dalam kitabnya, ya, dikatakan di sini Allah yang Esa. Ya. Yudas mengatakan Allah yang Esa, Allah kita itu cuma satu, Esa, bukan dua, bukan tiga, saudara, tapi satu. Siapakah itu? Juru selamat kita, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Yudas menyatakan seperti itu, saudara, ya. Bagi dia, perhatikan, bagi dia ada kemuliaan, ada kebesaran, ada kekuatan, ada, ya, kuasa. Ya. Jadi itu semua ada pada Tuhan Yesus. Makanya orang yang percaya kepada Yesus, ya, itu harusnya tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Kalau kita membaca dalam Injil Matius berbicara tentang hal kekhawatiran, saudara-saudara yang kasih, ya, itu dijabarkan, tidak perlu khawatir. Ya. Apa yang tidak engkau pakai, apa yang tidak kau makan, jangan takut. Ya. Kenapa? Yudas mengatakan bahwasanya di dalam Yesus ada kemuliaan, ada kebesaran, ada kekuatan, dan ada kuasa. Orang selalu membatasi kuasa Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu jadi Tuhan itu ketika dia menjadi manusia. Kapan pernyataan Allah bahwasanya Tuhan Yesus menjadi Tuhan itu ketika dia menjadi manusia? Tidak. Ya. Di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalimat yang mengatakan kuasa sebelum segala abad itu membicarakan bahwasanya Yesus itu adanya sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Mengapa? Karena keberadaan Yesus tidak dimulai dari nol. Ya. Mengapa begitu? Karena Yesus itu sendiri adalah Allah. Allah itu tidak dimulai dari nol. Ya. Kapan mulai ada Allah? Tidak ada pernyataan seperti itu. Allah itu ada dengan sendirinya. Ya. Lalu kemudian sampai kapan? Tidak ada batasnya, karena dia adalah selama-lamanya, kekal, saudara-saudara yang kasih. Nah untuk itu saudaraku, coba kita akan lihat di dalam Yeskiel pada pasal yang ke-23 ayat 37. Yeskiel pada
3 ayat 37. Kita baca. 2, 3. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhala menjadi makanan. Saudara-saudara yang kasih, kita lihat orang-orang Kristen itu kalau bahasanya sekarang ya. Tapi di dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang orang-orang Israel. Berzina. Ya. Itu bukan berbicara tentang keluarga. Tapi ini berzina berbicara tentang hati. Kalau kita menduakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada roh, kepada okkultisme, kepada perdukunan, saudara, itu sebetulnya sudah berzina. Roh, ya, itu sudah berzina, saudara. Makanya ketika kita mempercayai Tuhan, percayai Tuhan dengan sepenuh hati, tidak ada yang bisa sebanding dengan Yesus. Makanya Yudas katakan, ya, Allah itu cuma satu, Allah itu Esa. Siapakah dia? Yesus. Kenapa Yesus? Karena dia yang sanggup menyelamatkan kita. Ya. Dan itu ada banyak ayat-ayat yang lain. Nah, saudaraku, apa yang dibicarakan oleh Yeskiel ini mendatangkan kerugian. Ya. Terus kita baca di dalam suratnya, di dalam 1 Samuel, ya. Surat Samuel 1 Samuel pada pasal 15 ayat yang ke-23. 1 Samuel pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Kita baca 2, 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelur, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini perkataan sama ditujukan kepada siapa? Raja yang ditolak oleh Tuhan, Saul. Berbicara tentang pandai, Saul pandai. Berbicara tentang power, kekuatan, Saul punya kekuatan karena dia sudah menjadi raja. Tapi oleh karena dia menolak didikan Tuhan, lebih mendengar daripada perdukunan, maka Tuhan bawa. Dan coba kita lihat kalimat ini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelur. Ya. Kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, orang-orang yang bertenung sudah binasa. Nah, sementara di sini dikatakan sebab pendurhakaan, ya, itu sama dengan dosa bertenung. Orang bertenung itu yang dari mana sih? Apa? Nah, orang berdukun, ya, artinya kalau umpamanya kita lagi benci sama seseorang, ya, kita minta tolong sama dukun. Mbak, tolong Mbak, itu Mbak, benci sekali. Kenapa? Ya, terus pokoknya mati tidak apa-apa, Mbak. Itu ya. Nah, kalau kita lakukan itu sudah sama. Artinya bertenung, saudara-saudara, sama dengan pendurhaka.
Nah, durhaka itu bisa juga orang yang tidak bisa menghormati orang tua. Ya. Apa namanya yang dari Sumatera Selatan ini berarti yang anak lalu kemudian sama orang tuanya akhirnya jadi babu. Apa? Anak durhaka, maling durhaka ya, maling durhaka. Sudah biasa. Ayo, dunia aja memberitahukan seperti itu. Apalagi dalam sisi kerohanian, saudara. Jadi orang yang durhaka, orang yang tidak menghormati orang tua, saudara yang kasih, dan tidak saling menghormati, ini sebetulnya sama seperti orang yang bertelur. Dan bukan hanya itu, orang yang degil. Perhatikan di sini. Dan kedegilan adalah sama seperti orang menyembah berhala atau berhala. Orang yang degil. Tahu orang yang degil? Orang yang degil itu yang bagaimana? Bandel. Ngeyel yang nggak benar. Ya, tapi kalau kita benar ngeyel boleh. Tapi kalau sudah salah ngeyel. Ya. Sudah itu salah. Ya. Degil. Tidak mau diatur. Tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya. Karena engkau telah menolak firman. Ya. Makanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, dengar dengan baik-baik. Dengar dengan baik-baik. Banyak orang merasa sudah lama Kristennya, merasa sudah bisa khotbah, saudara. Kalau ada orang khotbah itu dicari kesalahannya. Jangan seperti yang kasih. Pokoknya apapun yang disampaikan dengar dengan baik-baik. Kelola dalam hati. Ya. Kalau tidak cocok, ya perhatikan firman ayat-ayat. Cari ayat-ayat ini dari firman atau bukan. Ya kan? Tapi segala sesuatu yang positif, ya itu pasti dari firman. Ya, kecuali kalau itu salah. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada khotbah begini, supaya saudara bertobat. Sebab kalau itu tidak bertobat binasa. Ya, saudara, ini negatif atau positif? Positif, walaupun menyakitkan hati, ya kan? Menyakitkan hati. Kalau ada seseorang yang lagi berbuat salah, lalu ada sampaikan firman Tuhan tentang bertobat dan sebagainya, itu kan sakit, saudara, ya. Gak enak didengar. Ya. Tapi sekali demikian itu positif. Untuk apa? Supaya kita bisa berubah. Kalau tidak ada teguran yang keras, makanya firman Tuhan mengatakan rotan. Ya. Itu lebih berguna untuk mendidik. Ya. Bukan untuk membunuh ya. Jadi ketika saya gitu kan, saudara itu bukan membunuh. Ya. Tapi kalau itu bunuh. Ya. Makanya dalam firman Tuhan, anak yang kukasihi, kata Tuhan Yesus, anak yang kukasihi, ku tegur. Nah kalau ku tegur gak bisa, baru ku ajar. Bukan dibunuh, ku ajar. Nah, kalau kita bisa ditegur, kenapa kita harus diajar? Ya, maka benar firman Tuhan. Ya, kalau itu tersinggung, ya bertobat. Itu lebih bagus, saudara kasih. Ya, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Terima firman Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita sebagai anaknya. Tapi kalau kita tolak Tuhan, kita tolak firman-Nya, maka Tuhan akan tolak kita. Ya. Nah, selanjutnya. Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini adalah ayat hafalan kita ya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi
keselamatan itu sama seperti yang dikatakan oleh Yudas, hanya satu, karena Allah itu memang satu. Ya. Nah, keselamatannya datang dari siapa? Dikatakan dari Tuhan Yesus. Itu Yudas. Dan Yesus sendiri berkata, ya, kalau engkau tidak tahu jalan menuju surga, ikut aku. Ya, karena aku adalah jalan yang lurus. Kalau kita melihat kitab suci yang lain, ikutlah aku, karena aku adalah jalan yang lurus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, dan jalan itu benar. Kalau jalan itu benar, jalan itu yang membawa kita kepada kehidupan. Maka tidak akan salah ketika Yesus mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Mau hidup, percaya kepada aku. Kalau mau binasa, tolak aku. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pada pasal 1 ayat yang ke-12. Saudaraku, kita perhatikan Injil Yohanes pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam namanya. Jadi orang yang percaya namanya. Dalam ayat ini. Lalu kemudian kembali kita kepada Yohanes pada pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pada pasal 3 ayat yang ke-16. Oke, kita baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Perhatikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tuh, ini nyanda ini berbicara tentang Yesus. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita ingin hidup kekal, kalau kita ingin masuk surga, percaya Yesus, ikut Yesus. Tapi sebaliknya, kalau engkau ke neraka, engkau pengen ke neraka, engkau rindu ke neraka, jangan ikut Yesus. Ya. Jadi menteraikan di dalam hati. Menteraikan di dalam hati. Ya. Hanya satu. Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, jangan pindah-pindah. Ya. Banyak orang Kristen pada saat ini sudah kasih tinggalkan Yesus. Ya. Nah, coba kita akan perhatikan di dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 33 sampai dengan ayat yang 34. Roma pada pasal yang ke-8 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, ayat yang ke-33, 2, 3. Siapakah yang akan membuka orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang Allah menjadi pembela bagi kita. Saudaraku, Paulus yang mendapatkan pengurapan khusus oleh Tuhan, dipanggil secara khusus oleh Tuhan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami sengsaraan dan lain sebagainya.
tapi mukjizat luar biasa bersama dengan dia. Dan dia berkata, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, kalau kita sudah berada bersama dengan Yesus, katakan apa? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan? Jadi kalau kita menjadi orang pilihan Allah, kalau kita sudah menjadi anak Allah, maka dikatakan di situ, siapa yang bisa menyalahkan kita? Siapa yang bisa menggugat kita? Iblis itu kerjaannya itu menuduh kita. Coba bayangkan, ketika Allah lagi rapat, ya, di dalam kita tahu, lagi rapat, datang iblis. Begitu datang iblis, Allah bilang, iblis, dari mana kamu? Iblis bilang, oh, menjelajahi dunia. Saudaraku, lalu kemudian Tuhan katakan, iblis, kamu lihat ya si Ayub? Jelas melihat Tuhan. Ya, jelas melihat Tuhan. Ya, iblis, nggak ada loh orang seperti Ayub. Satu pun tidak ada orang yang seperti dia. Orang yang mempermuliakan namaku, orang yang menyembah kepadaku, orang yang bijaksana, orang yang hidupnya menjadi teladan. Tapi kata bisa, Tuhan saya berkati. Tuhan saya pagari hidupnya, pagari keluarganya, pagari apa yang dia punya. Sehingga apa? Aku nggak bisa goda dia. Coba kalau aku kok izinkan menggoda dia, pasti menang dia. Nanti kerjaannya iblis mencari celah, ya, menuduh kita dan lain sebagainya. Iya, dialog dengan Tuhan sampai berani dia berkata seperti itu. Nah, siapa yang bisa menghukum kita? Siapa yang bisa memperlihatkan kesalahan kita? Kalau Tuhan sudah ampuni kita. Dikatakan di situ, Allah yang membenarkan mereka. Mungkin kita sudah pernah berdosa, tapi ketika kita bertobat, Tuhan katakan kepada kita, Yesus katakan kepada pengadilan Allah nanti, ya, sudah membenarkan kita. Ya, sejak dia meminta maaf, sejak dia bertobat, sudah mengampuni dia. Itu namanya Yesus membenarkan kita. Ya, siapakah yang akan bisa menghukum kita? Tidak ada. Kenapa? Kenapa? Karena pada ayat yang ke-13 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan apa? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Suatu dalam hal kita, dalam kitab-kitab suci agama lain, dikatakan, ya, kalau ada dalam sebuah pengadilan, ibaratnya ya, diibaratkan, itu memang kondisinya seperti itu. Kita akan menghadapi sebuah pengadilan. Nah, lalu kemudian kita ini sebagai manusia yang akan diadili, ya kan? Atau katakanlah seperti yang terdakwa sesuatu yang kasar. Karena kita nanti akan dipastikan kita kemana. Kita dihukum, di penjara dihukum itu berbicara tentang neraka. Tapi kalau kita dibebaskan, itu berbicara tentang sukacita, itu berbicara tentang surga. Lalu kemudian kita perhatikan hakimnya Yesus. Karena Yesus sebagai hakim. Lalu kemudian pembelanya Yesus. Ayat yang lain, saksinya Yesus. Coba bayangkan. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, hakimnya Allah, lalu kemudian pembelanya Allah, saksinya Allah. Pendakwanya itu maksudnya itu yang bukan Allah.
Siapakah pendakwanya? Saudaraku, mari kita akan baca di dalam kitab Wahyu pada pasal yang ke-10. Pasal yang ke-12 ayat 10. Wahyu pada pasal 12 ayat yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata. Sudah perhatikan di sini saudara ya. Bayangkan ya, aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata. Ini suara dari surga ya. Ayo kita baca selanjutnya. 2, 3. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Saudaraku, di luar nalar kita, tidak kita bisa pahami, tidak bisa kita mengerti. Karena sesungguhnya sampai hari ini terus bekerja. Untuk apa? Untuk membicarakan, untuk memenjarakan kita. Untuk apa? Supaya kita ini masuk ke neraka, sama seperti dia, karena dia ingin cari kawan. Itulah sebabnya dikatakan di situ, yang kasih, ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara. Orang-orang Kristen yang berbahagia, anak-anak Allah yang berbahagia. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu diperlukan terus-menerus dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak, sesungguhnya iblis itu sedang berjalan-jalan mengau-ngau seperti singa yang ompong, saudara-saudara, mencari makan. Bapak Ibu, ya, sekalipun singanya ompong, kalau Bapak Ibu ketemu dengan singa, takut atau senang? Pasti juga ketakutan. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran kita itu bahaya. Itu bahaya itu singa. Padahal kalau singanya ompong, ya. Seharusnya kenapa kita takut? Tidak perlu takut. Iya. Makanya siapa itu yang dibuat singa itu, siapa namanya? Daniel. Daniel tidak takut terlalu. Padahal singanya nggak ompong ini. Singanya nggak ompong, dia nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan buat singa itu seperti ompong. Makanya singanya itu tidak ngapa-ngapain. Dan dia, saudara-saudaraku yang kasih, ayo, pendakwa itu ada. Karena dikatakan di situ ada pendakwa yang sudah dilemparkan ke bawah. Cuma pendakwa ini tidak disebutkan siapa namanya. Maka kita turunkan ini ayat 10, kita naik ke turun ayat 9. Itu kalau kita baca ayat 10, kalau kemudian baca lagi ayat 9, ini turun atau naik? Naik. Tergantung dari mana kita menghitungnya ya. Kalau umpamanya tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau tangga. Kita sudah di tangga 10. Lalu kemudian kita ke tangga 9. Itu naik atau turun? Tapi kalau baca ayat ini gimana? Salah. Pokoknya ayat 9 yang kita baca ya. Ayat 9-nya ya, kita baca. 2, 3. Dan pada saat itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah
saksinya adalah Yesus. Terus apa lagi? Pembelanya Yesus, atau pembela itu kalau bahasanya itu di Indonesia apa? Pengacara. Nah, pengacaranya ya, pengacaranya Yesus. Jadi tinggal satu lagi kalau di pengadilan itu, yaitu pendakwa. Nah, tugas pendakwa itu membuat orang yang terdakwa itu masuk penjara. Dia tugasnya mencari kesalahan. Ya, lo sama ini tugasnya iblis. Jadi pendakwa itu adalah iblis. Dan tanda besar itu si ular tua yang disebut iblis, atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Tugas dia itu menyesatkan. Ya, itu iblis ya. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan orang, itu adalah itu dia. Ya, berarti ya, dilemparkan ke bumi, dia dilemparkan ke bumi bersama dengan para. Ya, jangan ikut setan ya, ikut Tuhan Yesus ya. Nah, kisah para rasul, jelang ada perhatian ya. Kisah para rasul pada pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah para rasul pada pasal 4 ayat yang ke-12. Kita baca 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di hadapan Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lahir yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa. Ya, surat itu cukup jelas sekali. Keselamatan tidak ada di tempat lain, pertolongan tidak ada di tempat lain. Tapi percaya, ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu menyelamatkan kita menolong. Kita bagi berdiri saudara-saudara yang kasih. Pemain musik silakan maju ke depan ketika sambil dan sangat kita dapat hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih, siapakah yang akan membuka orang-orang beliau nama? Jika Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang malah menjadi pembela